Dia cerita, untung kamu nggak apa-apa mas, soalnya kemarin kamu naik malam Jumat Kliwon. Oh, berarti di akhir tahun ya? Iya. Nah, sepupu lu ini kan sempat bilang kalau lu jangan naik gunung dulu di Jawa Tengah dan Jawa Timur karena bakal ada terjadi kecelakaan. Kecelakaannya dalam artian pendaki hilang atau WMD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Di malam kali ini sob, kita sudah kembali menghadirkan narasumber. Dan narasumber kita kali ini adalah seorang pendaki asal kota Bogor nih. Beliau memiliki cerita pengalaman horor ketika pendakiannya ke Gunung Slamet via jalur Dipajaya. Gue penasaran apa yang bakal kita bahas di malam kali ini. Langsung aja nih kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam, Bang Husen. Malam. Waduh, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik. Sehat Bang ya? Sehat. Aduh, terima kasih banyak Bang dari Bogor ke Bintaro nih. Cuma pengen menceritakan sebuah kisah ini yang mudah-mudahan tidak bakal terjadi lagi seperti ini ya Bang. Iya benar Bang. Mendaki ke Gunung Slamet di malam Jumat Kliwon. Sebelumnya lu tahu nggak sih kalau di malam itu Jumat Kliwon? Nggak tahu sama sekali Bang. Nggak tahu. Taunya pas turun dikasih tahu sama saudara. Kemarin tuh naik malam Jumat Kliwon loh. Oh, oke. Nah, ngomongin masalah saudara lu nih. Sempet ada omongan kalau bakal ada 2 kejadian di Gunung Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu seperti apa maksudnya? Jadi itu katanya kondisi di Gunung Jawa Tengah dan Jawa Timur lagi nggak baik-baik aja Bang. Oke. Rawan kecelakaan, rawan cuaca ekstrim juga katanya gitu. Kalau bisa naik tuh jangan di 2 gunung daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah ini. Wah, oke. 2 gunung di Jawa Timur dan Jawa Tengah ini. Dan pendakian lo ini nggak lama sama kejadian hilangnya sapi kali nih ya? Iya benar Bang. Kurang lebih seminggu abis ke pendakian ini. Oh, oke. Jeda seminggu berarti? Iya, seminggu. Lu turun, minggu depannya almarhum naik. Dan gue juga shock juga sih denger berita itu. Karena kayak nggak nyangka aja. Apalagi kan itu pendakian base campnya sama kayak gue gitu loh. Oh, oke. Gue penasaran ya apa yang bakal lo diceritain di malam kali ini. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kirim cerita kalian melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa nih dengerin kita di Spotify dengan keyword Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Mau gak mau, suka gak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orukannya jika tidak siap. Jadi itu kan gue dapet cuti seminggu. Itu gue waktu itu buat pulang kampung niatnya itu. Terus gue kepikiran kayaknya kalau di kampung doang kurang seru nih. Gue rencana naik gunung kayaknya enak, tapi gunung mana gue bingung. Dan kebetulan di kampung gue ini deket sama Gunung Slamet. Jadinya gue mutusin buat naik Gunung Slamet. Tapi gue bingung gue mau naik sama siapa, sedangkan saudara gue tuh nggak ada yang suka naik gunung gitu. Dan gue keinget temen gue satu, dia tuh lagi ada di Semarang lagi kuliah. Jadi gue kontak dia, gue chat, lu free nggak? Kenapa emangnya, kata dia gitu. Ini temenin gue dong naik gunung. Gunung mana? Gunung Slamet, kata dia.
Boleh tuh kapan? Itu kejadian gue ngechat itu sebelum pulang ke kampung. Oke. Jadi itu gue pulang ke kampung hari Selasa. Nah gue di perjalanan tuh menuju kampung gue mikir, kalau gue berdua doang kayaknya kurang seru nih. Apalagi kan si Rifki ini dia belum tahu medannya Gunung Slamet gimana, karena belum pernah naik Gunung Slamet. Jadi tuh gue keinget sama sepupu gue yang ada di Tegal. Ya gue akhirnya inisiatif buat nanya dia gimana, mau ikut nggak nemenin, karena dia tuh pernah naik Gunung Slamet. Jadi tuh dia buat ngasih jalan lah, kayak nemenin caranya gimana naik Gunung Slamet gitu. Dan gue ngabarin dia, kata dia bisa tapi nggak bisa nginep, nggak bisa ngecamp. Jadi Terus? ya udah, mau nggak mau kita lebih milih tektok. Tektok. Iya. Oke. Itu gue masih di dalam bis menuju kampung ya. Terus itu dia ngomong, hari apa emangnya? Terus rencananya sih ngomong hari Sabtu, kalau nggak Minggu, weekend. Kata dia, aduh weekend nggak bisa soalnya ada acara, kata dia gitu. Terus biasanya kapan? Rabu kalau nggak Kamis. Sedangkan si Rifki ini nggak bisa katanya hari Rabu. Oke. Dan gue mikir lagi, kalau ya gitu hari Kamis kalau nggak Jumat dong. Terus kata dia, ya udahlah Kamis aja nggak apa-apa. Terus gue ngabarin si Rifki ini, bisa nggak hari Kamis? Bisa. Oh ya udah, kita fix hari Kamis. Nah setelah sampainya gue di kampung, pas hari Rabu ini si Rifki ngabarin kalau dia OTW tuh besok Kamis. Nyamperin dari Semarang ke kampung gua, dan kampung gua ini ada di Pekalongan. Oke, sejalan berarti ya. Iya. Nah, itu dia ngechat gua OTW jam 7 pagi lah dari Semarang. Ya udah oke. Gua nungguin tuh sampai siang, sampai jam 12 dia baru nyampe ke Pekalongan. Dia istirahat. Terus dia nanya mau berangkat kapan? Sekarang udah jam segini. Terus gue ngabarin lagi sepupu gue, ini mau jadi hari ini atau besok aja Jumat? Kata dia, hari ini aja, ntar malam kita ke base camp. Terus gue nanya dong, base camp mana yang enak buat tektok? Kata dia, di Pajaya aja, karena di Pajaya boleh tektok. Oh ya udahlah, di Pajaya aja. Nah di situ gue sama Rifki prepare barang apa aja mau dibawa, karena kan tektok tuh ya. Nah jadi tuh gue ke rumahnya si sepupu gue ini, kita naik motor dan satu motor doang. Selesai packing, kita izin pamit sama saudara gue yang di Pekalongan ini. Dia ngomong, hati-hati ya, sekarang kan hari Kamis malam Jumat. Dia ngomong gitu doang. Oh ya udah, gue berangkat tuh dari kampung gue ke rumah sepupu gue yang ada di Tegal. Nah di perjalanan ini si Rifki ngomong, gue nggak bawa sepatu. Terus katanya, ada nggak tempat sewa di sini? Aduh gak tahu. Akhirnya gue iseng-iseng nyari di Google Map sewa rental gitu. Dan gue datengin satu tempat pas di daerah Pekalongan itu, sejalur mau arah Tegal. Nah gue samperin ke tempat itu, ternyata sepatunya Rifki ukurannya nggak ada. Dia ukuran 45. Oh, nggak ada yang muat. Iya gede banget ya ukurannya. Iya. Akhirnya kita nyari lagi tuh. Terus dia ngomong, ada nih di Tegal jasa nyewa katanya. Oh ya udah sekalian aja ke rumah sepupu gua ini. Nah habis dari situ kita jalan ke tempat rental itu tuh. Kita ke situ ternyata ada ukuran sepatunya. Dan di situ dia bukan nyewa sepatu doang, nyewa hydropack juga. Karena kan emang mau tektok niatnya, mau pakai hydropack aja lebih gampang gitu, simple. Udah selesai dari pinjam sewa itu, kita ke rumah sepupu gua itu sampai di Tegal itu jam 4 sore. Dan itu udah capek banget kan ya. Di situ dia ngomong, ayo langsung aja ke base camp lewat di Pajaya. Kenapa nggak yang dekat aja di Via Guci? Kan dari Tegal deket tuh, paling setengah jam.
Terus kata dia udah bosan di Via Gucci, kata sepupu gue ini. Iya. Via di Pajaya aja. Oh ya udah. Di Pajaya itu kan ada di Pemalang ya. Nah terus pas kita berangkat tuh dia ngomong, ini motornya satu doang. Iya. Lah motor gua nggak bisa dipakai mas, katanya gitu. Kenapa? Besok mau dipakai sama orang tuanya mau pergi gitu. Nah situ gue mikir lagi, ini gue kemana ya? Terus gue inget, oh iya kan ada saudara gue lagi di daerah Tegal deket sama base camp di Pajaya ini. Gue kesana, gue ngabarin kalau mau itu numpang sebentar gitu buat minta tolong juga, minta anterin ke base camp. Gue chat dia, terus kata dia, oh ya udah boleh mas kesini aja. Akhirnya gue mutusin bertiga dengan satu motor ke rumah saudara gue yang satu lagi. Oh, cengkri dong? Iya. Oh, oke. Nah terus itu kan jarak dari rumah sepupu gue ini ke itu nggak terlalu jauh, paling sekitar 20 atau 30 menitan. Oke. Jadi ya bertiga lah kita ke sana. Sampai sana tuh jam 5-an. Nah terus dia ngomong nanti aja istirahat dulu katanya gitu. Ya udah tuh kita makan, persiapan, prepare ulang lagi. Tibalah jam 6 maghrib. Terus dia ngomong abis isya aja nanggung, sholat isya dulu. Oh ya udah tuh kita sholat isya, kita bertiga. Terus dia ngomong yang mau nganterin gua ke base camp ini, saudara gue ini, dia ngomong, mas jam segini biasanya kalau ke jalur itu sepi, boleh nggak ngajak teman saya? Jadi tuh si sepupu gue ini sama teman gue si Rifki. Oke. Nah satu lagi kita bertiga, gue bertiga sama saudara gue ini sama temannya. Terus kita sampai di base camp itu perjalanan sekitar 1 jam. Nah di base camp itu sampai kita jam 9 malam. Nah jam 9 malam itu dia kaget, kok di base camp dingin banget ya, kata dia gitu. Terus dia ngomong, oh dingin banget ini, kayaknya kalau emang mau ikut naik gunung nggak kuat ya. Oh ya udah, pokoknya hati-hati aja kata dia gitu. Ya udah oke. Akhirnya dia pulang tuh. Gue bertiga ngurus registrasi lah di situ, kayak surat kesehatan, surat dokter, dan ngisi data diri. Dan si Rifki ini memutuskan dia jadi leader di pendakian ini. Oke. Karena dia pengalaman gunungnya lebih banyak gitu. Nah di situ kita prepare barang dan ngecek logistik. Kan di situ ada pengecekan logistik tuh. Gue bawa barang-barang gue ke tempat pengecekan logistik. Pas di situ ternyata banyak barang yang kurang. Oh, apa aja tuh yang kurang? Kayak kita kan udah bawa nasi bungkus. Oke. Terus disuruh beli roti lagi bang. Satu orang tuh rotinya minimal 4. Oke. Jadi mau gak mau kita beli roti, dan situ gak ada warung. Di base camp ternyata ada warung. Jadi akhirnya kita beli di base camp bang. Kita udah prepare semuanya. Terus kita briefing tuh. Itu briefing mulai jam 11 malam. Oke. Kita mulai briefing. Selesai briefing dia ngomong pas di akhir, nanti ada pesan dari saya. Kalau jam 10 kalian belum sampai puncak atau baru sampai Pelawangan, kalian turun. Oh. Karena kalian itu tektok ngejar waktu. Oke. Saya batasin sampai base camp itu maghrib. Sampai base camp lebih dari jam 6, ntar dapat sanksi suruh mengutin sampah gitu di base camp. Iya. Oke dong, sepakat tuh. Dan di kondisi itu base camp di Pajaya sepi, kurang lebih 70-an pendaki, dan itu tektok semua. 70 pendaki sepi? Iya katanya. Oh. Biasanya di atas 100 buat tektok di di Pajaya. Karena itu malam Jumat juga mungkin kan ya. Selesai briefing gue packing barang, dan hydropack ini dipakai sama sepupu gue ini yang cewek. Oke. Karena kan bebannya lebih ringan juga. Gue berdua pakai daypack. Nah isinya tuh di tasnya si Rifki ini logistik sama P3K. Sedangkan di hydropack ini isinya baju ganti kita sama botol minum 2 botol kalau nggak salah. Pas mau pakai sepatu, ternyata alas sepatu gue rusak.
Gua untungnya bawa pembalut, kayak niatnya kan buat taruh di tas gitu biar nggak berat. Akhirnya itu pembalut gue pakai buat alas sepatu gua. Nah di situ kondisi udah jam 12 kurang. Malam ya. Iya malam. Posisi itu lagi cerah-cerahnya banget bang. 2 hari sebelumnya katanya cerah, alhamdulillah untungnya. Terus kita naik start jam 12 kurang. Selama perjalanan menuju pos 1 kan ada ojek tuh ya. Kita ditawarin ojek, gak mau katanya, masih awal-awal kok naik ojek. Terus nggak lama kita naik, banyak pendaki naik ojek ternyata. Di situ kayak mikir, aduh ini naik ojek nggak sih? Kata sepupu gue ini nggak usah, masih awal ini. Akhirnya kita naik ke pos 1 dan posisi jalannya ini gue paling depan, sepupu gue di tengah dan si Ripki ini di belakang. Nah gue ngeliat kok jalannya lama banget, 2 langkah gue sama si Ripki ini ternyata 1 langkah dia. Jadi kayak kita 2 langkah dia 1 langkah. Mungkin karena cewek juga kan ya. Ya udah tuh kita lumayan lama dari base camp ke pos 1 jam lebih lah. Sampai pos 1 kita ketemu pendaki 2 orang. Pas banget ada ojek naik ke atas nganterin pendaki lain. Terus dia ngomong ke ojek, bang, kalau turun bisa nggak? Nggak jadi naik, nggak jadi. Terus gue nanya, kenapa bang mau turun? Gak enak badan. Nah 2 pendaki ini lebih milih turun. Turun gitu ya? Iya dari pos 1. Padahal baru naik. Terus ya udah, hati-hati bang. Iya, akhirnya dia turun, sisa kita bertiga. Dan bertiga ini kita mutusin buat lanjut. Karena kan dari base camp itu dikasih kertas peta tuh ya. Kayak jalurnya kesini. Sedangkan gue nggak tahu sebenarnya di pos berapa via di Pajaya. Pas gue lihat map, kok nyatu sama Bambangan. Gue baru tahu di situ. Akhirnya gue ngeliat map dari pos 1 ke pos 2 lumayan deket nih. Terus gue bilang, ayo istirahatnya nanti di pos 2 aja. Nah, situ kita mulai jalan lagi. Gue jalan pertama, sepupu gue kedua, dan teman gue terakhir. Gue jalan tuh nggak ada siapa-siapa, nggak ketemu pendaki bang. Sepi tuh? Sepi. Kan pada naik ojek duluan ke atas. Oh iya. Iya. Nah terus baru jalan sekitar 10 menitan. Kan gue paling depan ya. Terus gue ngeliat headlamp, kayak cahaya headlamp gitu di atas. Nah gue di situ kayak udah senang dong, kayak capek banget pengen istirahat. Gue samperin, headlampnya nggak ada. Dan di situ masih hutan. Nggak ada orang? Nggak ada orang sama sekali bang. Itu yang gue lihat apa? Gue bingung. Tapi pada saat itu lu ngeliat headlamp berapa banyak jumlahnya? Sekitar 2 atau 3. 3 headlamp. Iya. Pas gue naik malah redup, hilang tanpa jejak aja. Kalau emang pendaki kan mungkin matiin headlamp terus duduk di situ. Tapi ini nggak ada orang. Akhirnya kata temen gue, udah lanjut aja nggak apa-apa. Mungkin halusinasi tadi gitu. Lagi-lagi di pos 3 ini gue nyampe sepi, nggak ada rombongan lain di pos 3. Terus gue mikir lagi, kok emang bener ya rombongan gue emang bener-bener terakhir. Terus yang gue lihat tadi apa? Headlamp itu. Gue masih bingung, masih mencerna itu apa. Akhirnya sepupu gue kayak udah capek mau istirahat dulu. Temen gue ngomong, ya udah kita tidur 15 menit. Kita nyalain alarm tuh 15 menit. Gue mau rebahin badan, gue ngedenger ada bisikan suara serok basah kayak cowok gitu. Ngomong pelan di telinga kanan gue. Jangan tidur. Nah di situ gue kayak, ini siapa? Gue melek, nggak ada orang. Gue kira ada pendaki lain ngomong gitu. Iya. Ternyata gue ngeliat nggak ada orang, dan sepupu gue sama temen gue ini dia udah tidur. Cepet banget tidurnya gitu. Akhirnya gue otomatis kayak nggak tidur, gue meremin mata doang, kayak setengah sadar. Dan gak lama alarm bunyi dan kita bangun, kita prepare lagi, minum dan makan roti itu kayak buat ngisi perut lah. Habis itu kita jalan menuju pos 4, dan posisi itu
jam 4 lewat. Udah mau mulai cerah nih. Nah di posisi itu kita jalan, baru setengah jalan menuju pos 4. Temen gue ini ngomong, ini sepupu lu gak kuat lagi, pada baru istirahat. Dia ngomong gitu karena mukanya udah lemes banget. Akhirnya sepupu gue sama temen gue ini tidur di trek. Dan ada video dokumentasinya kok. Oke. Nah di situ ya udahlah gue kasih waktu tidur. Nah gak lama gue bangunin dia karena udah cerah tuh. Posisi masih di pertengahan menuju pos 4. Kan gak mungkin banget kayak waktu lama banget kita naik. Karena sepupu gue ini jalannya lumayan lama. Nah akhirnya kita lanjutin jalan sampai pos 4. Kita dapat sunrise di situ. Matahari terbit kayak indah banget pemandangannya. Ya. Dan situ kayak gue bersyukur banget bisa naik gunung selamat ternyata. Sedangkan ini pendakian kedua gue. Pas sampai pos 4 kita kan dapat sunrise. Ternyata di situ ada pendaki lain yang lagi break. Di situ kita sapa-sapa, terus kita menikmati sunrise itu sambil foto-foto pemandangannya itu. Di situ pendaki lain itu dia ngomong, "Mas, duluan ya, jangan naik duluan." Tinggal kita bertiga lagi di belakang, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya kita memutuskan buat jalan lagi. Habis foto-foto itu, kita jalan menuju pos 5. Dan itu kan jaraknya nggak terlalu jauh ya, pos 4 pos 5. Sampainya di pos 5, gue memutuskan buat istirahat. Kita makan nasi bungkus yang udah kita bawa. Sebelum kita makan nasi tuh temen gue nih si Rifki ini ngeliat pelang mata air ada arahnya ke bawah gitu kan ya. Dia ngomong ke mata air, penasaran gue air gunung selamat gimana. Dan akhirnya gue lepas tas berdua ngomong ke sepupu gue ini, tunggu di sini ya, kita mau ke mata air ke bawah. Dan gue ngikutin arah kayak mata air ke bawah. Nah gue berdua ke bawah, jalurnya terjal banget, kayak turun ke bawah. Ya gue ikutin aja. Pas sampai bawah ternyata nggak ada apa-apa bang. Kayak hutan aja belantara, kayak jurang. Nggak ada mata airnya tuh? Nggak ada. Entah gue salah baca arah atau gimana, gue nggak tahu. Dan akhirnya gue naik lagi ke atas, naiknya juga susah karena kan terjal banget. Gue sampai ke atas dan akhirnya nggak dapet apa-apa. Kita makan di situ. Nah pas makan ini, sepupu gue ini dia baru 3 suap makan, dia nggak kuat. Kayak udah kenyang, perutnya sakit. Kenapa emangnya? Nggak apa-apa, nggak enak perutnya. Dia mutusin makan 3 suap doang. Nah di situ kita selesai makan, kita bungkus lagi sampah-sampah kita. Kita lanjutin menuju pos 6. Nah di pos 6 ini kita nggak ada kejadian apa-apa tuh. Singkat cerita kita menuju pos 7. Nah di situ tuh gue ngeliat ada sosok hitam kayak hewan di atas pohon. Terus gue diem situ, gue nggak ngelanjutin jalan. Gue nungguin yang si sepupu gue ini sama si Ricky ini sampai tuh. Terus gue ngomong ke dia, itu hewan apa ya, kayak monyet tapi bukan monyet. Terus kata dia, hewan mana hewan? Terus gue nunjuk dong di atas. Terus mereka berdua nggak ada apa-apaan, cuma pohon goyang doang, kata dia gitu. Nah gue ngomong, itu ada hewan lagi gelayutan, matanya tuh ngeliatin kita. Tapi dia nggak ngeliat bang. Di situ gue mulai panik lagi karena kok cuma gue doang yang lihat. Akhirnya kayak mutusin buat jalan lagi aja lah. Pas sampai pos 7 kita istirahat. Dan gue ngedenger, bukan gue doang sih, semuanya ngedenger kayak ada pendaki nih mau turun, kayak ketawa-ketawa, teriak-teriak, kayak ngobrol lah jatuhnya. Di situ si Rifki ngomong, tuh ada pendaki kayaknya, ntar kita tanya aja sampai pos 9 tuh masih jauh apa enggak. Terus kita nungguin tuh sekitar 15 menitan, nggak ada orang bang. Kayak
nggak ada siapa-siapa. Gue nungguin nih suaranya hilang. Terus ya udahlah, mungkin angin dari atas. Kita lanjutin jalan pos 7 ke pos 8. Masih aman. Sampai di pos 9 itu, pos Pelawangan, kita jam 8 pagi. Di situ udah ramai banget pendaki. Karena emang kita pendaki paling terakhir mungkin kayaknya. Terus kita foto-foto juga di pos Pelawangan dan minta fotoin tuh sama pendaki yang mau turun. Situ kita selesai foto-foto, terus makan-makan lagi, makan cemilan. Nah, si Rifki ini ngomong, tasnya taruh aja di sini. Gue bawa tas sendiri. Akhirnya gue inisiatif buka tas sama si sepupu gue ini, karena kan berat juga buat naik ke atas bawa tas. Terus botol minum yang ada di tas gue dipindahin ke tasnya si Rifki. Nah, di situ kita naruh tas di pohon di daerah pos Pelawangan itu. Ada pohon, gue taruh di situ dan si Rifki bawa tas sendiri. Kita berdua tangan kosong. Pas selesai naruh tas, gue naik ke atas dan ketemu banyak pendaki yang turun. Beberapa pendaki pas-pasan sama kita, dia ngomong, mau baru naik ya? Iya. Kenapa mas? Di atas lagi badai angin. Oh, badai. Iya. Tapi di posisi di bawah tuh masih cerah. Dia ngomong, badai angin, hati-hati aja kalau mau naik ke atas. Oh ya udah, makasih infonya. Terus kita jalan lagi ke atas, ada lagi turun pendaki. Dia ngomong hal yang sama. Dan sampai situ kita ketemu 2 orang pendaki cewek. Dan dia tuh sama mau naik ke atas juga sama kita. Dia ngomong, mas bareng dong, saya mau naik ke atas juga. Akhirnya kita berlima tuh di situ. Posisi baru sekitar jalan 500 meter dari pos 9 menuju ke atas. Nah, ada pendaki turun lagi 2 orang. Dia ngomong, hati-hati di atas lagi badai angin. Diingetin lagi kalau bisa jangan lama-lama, soalnya nggak ada pendaki lain di atas. Cuma kalian berlima. Oh ya udah, iya tuh. Dan nggak lama dari situ, nah 2 orang ini dia istirahat lagi, capek. Akhirnya kita otomatis, mbak saya duluan aja ya, ngejar waktu. Posisi udah mau jam 9:30 dan itu puncak masih jauh banget. Nah di situ sepupu gua mulai nggak kuat. Kakinya dia sakit ngomongnya. Udah nggak kuat, di sini aja. Akhirnya kita break di situ. Padahal dikit lagi puncak, sekitar 10 menitan lah. Terus dia ngomong, mau lanjut ke puncak enggak? Kata dia gitu, sepupu gua. Terus temen gue ini ngomong, lanjut dong, kita udah jauh-jauh kesini. Terus katanya, oh ya udah, kalian aja, saya di sini sendirian. Dan gue dengan kesadaran diri, gue yang bawa sepupu gue ini, gue mikir kalau ditinggal sendirian gak enak juga. Akhirnya gue temenin aja tuh sepupu gue. Terus gue nyuruh Rifki, Ki tolong cek ke atas masih jauh apa enggak. Terus kata dia oke. Dia naruh tas di situ dan gue istirahat di batu gede. Jadi kayak ngindarin orang buat lalu lalang lah. Di situ si Rifki naik ke atas, gue berdua di situ diem nemenin sepupu gue yang kakinya sakit. Gue tawarin makan, gue tawarin minum, dia nggak mau. Dia ngomong perutnya nggak enak. Ya udah tuh kita diem. Tiba-tiba angin kenceng banget, kabut mulai turun. Kayak biasalah dari kawah mungkin kan ya, menuju ke bawah. Karena dekat juga mau puncak. Anginnya kenceng di situ. Gue berdua kayak nutupin badan, berlindung. Pasir kan pada kena muka gitu. Nah si Rifki ini udah nggak kelihatan di atas, mungkin udah sampai puncak gitu. Nah tiba-tiba HP gue bunyi dering. Ternyata ada sinyal di situ. Ada sinyal tuh? Iya ada. Ternyata itu WA dari si Rifki ngomong, mau ke puncak nggak?
10 menitan kurang lebih kata dia gitu. Terus gue bilang gak usah lah, gue temenin sepupu gue aja kasihan. Akhirnya si Rifki di atas, dia foto sendiri dan bener gak ada pendaki lain. Sepi di puncak tuh. Dan kondisi sepi bang. Dan kondisi di situ tuh bener-bener badai katanya, badai angin. Tapi cerah, cuma anginnya kencang banget. Gak lama dari situ si Rifki kelihatan lagi nih palanya dari bawah. Dia teriak, gue kebelet kencing. Gue nggak tahan kata dia gitu. Tahan aja ntar sampai pos 9 atau di mana gitu kencing kata dia. Gue udah nggak tahan. Akhirnya dia lari turun ke bawah mau nyamperin gue. Nah di pertengah jalanan itu dia melipir. Dia ngomong, gue kencing di sini aja nggak kuat. Dia melipir akhirnya kencing di situ. Nah selesai dia kencing ini, dia nyamperin kita dan kayak, maaf ya gue kencing di sini kata dia gitu, nggak kuat. Oh ya udah nggak apa-apa lah. Nah si Rifki ini ngomong, kita mau turun jam berapa? Oh ya jam 10:30 nih. Sedangkan di base camp kita di briefingin jam 10 harus turun. Terus kata sepupu gue ini dia ngomong, ntar dulu istirahat dulu, capek nggak kuat kakinya, sakit. Gak lama kita istirahat di situ, tiba-tiba sepupu gue muntah. Iya, dia muntah, wah, situ. Terus dilihat sama 2 orang pendaki cewek ini, dia lagi naik ke atas juga. Kenapa mbaknya? Ini masuk angin kali. Terus gue inisiatif minta pertolongan kayak, mbak ada fresh care nggak? Soalnya kita nggak punya fresh care. Terus kata dia, ada nih bentar. Nah dia nyari-nyari fresh care nggak ada, ternyata jatuh. Terus dia ngasih, koyo mau nggak? Terus kata gue, yaudah nggak apa-apa koyo, kakinya kan lagi sakit juga. Nah di situ dia izin pamit buat naik ke atas. Dan nggak terasa itu dia udah turun lagi yang 2 pendaki ini. Kita istirahat lama banget di situ, sampai tengah hari, jam 12-an mungkin. Nah dia pamit, udah orang ini turun duluan. Oh ya udah, kita masih istirahat. Nah di situ tuh gue bilang ke sepupu gue, ayo jalan lagi pelan-pelan. Dia mau jalan. Nah si Rifki ini gantian, dia jalan duluan bawa tas buat nyampe pos 9 turun ke bawah. Nah dia turun, gue ditinggal berdua di belakang, kayak ngehemat waktu juga biar cepet. Nah kita jalan gandeng-gandengan berdua, terus sempet kegelincir juga karena licin kan ya, batu-batuan. Nah di situ kita sampai pos 9 itu jam 1:30. Lama banget dari atas ke bawah tuh karena kakinya sakit sepupu gua. Kita istirahat lagi di situ dan si Rifki ini ngomong, tidur lagi yuk sebentar. Nah akhirnya dia ngomong set timer aja 15 menit lagi. Kita tidur di situ. Dan gue baru tidur sebentar kayak nggak kerasa, tiba-tiba si Rifki bangunin gue, bangun. Kenapa? Gue kedinginan. Dia gitu. Akhirnya kita mutusin bangun karena baru banget tidur. Udahlah ayo kita gerak lagi. Udah jam berapa ini? Terus si sepupu gue ini ngomong, nggak bisa, sakit kakinya. Akhirnya si Rifki inisiatif kayak, udah tas lu semua buka biar gue aja yang bawa semua tas. Nah lu bawa sepupu lu ini gandeng karena sakit. Akhirnya si Rifki bawa tas semuanya, gue berdua di belakang, dia duluan ke bawah. Gue sama sepupu gue ini jalan pelan-pelan banget. Kan treknya dari pos 9 ke pos 8, pos 7 kan lumayan juga kan ya. Nah di situ kita jalan pelan banget sampai di pos 7, kita break. Sepupu gue ngomong, mau lepas sepatu aja kayaknya, kakinya nggak kuat, sakit. Akhirnya dia lepas sepatu, lepas kaos kaki juga.
Pas lepas itu dia ngomong, nah gini enakan gak sakit. Oh. Nah gue berdua heran, kenapa gitu, kan batu-batuan semua. Nah gak lama dari itu dia minta tolong sepatunya pegangin. Akhirnya gue megangin sepatu dia, dan tiba-tiba dia lari dari pos 7 ke bawah, kayak udah yuk jalan yuk, udah jam segini. Dia lari padahal kakinya sakit. Nah di situ gue kaget berdua, ini kenapa lari. Akhirnya kita ngejar berdua dari belakang, lari juga. Capek banget ngejar dia, kayak kencang banget larinya. Gue nggak tahu tiba-tiba bisa kayak gitu kenapa sepupu gue ini. Pas sampai pos 5 dia berhenti, dia ngomong pakai kaos kaki aja, kakinya sakit. Nah ya udah tuh, dia pakai kaos kaki lagi tapi sepatunya nggak mau pakai. Di pos 5 ini posisi banyak tenda yang camp di situ, dan kabut mulai turun. Si Rifki ini ngomong, mau lanjut apa enggak? Jalan udah nggak kelihatan sama kabut. Dan di situ kayak ya udahlah jalan aja pelan-pelan. Sepupu gue ini tetap dia lari dari pos 5 ke pos 4. Dan sampai pos 4 itu posisi jam 5:30 kurang. Kita istirahat 5 menitan. Di situ nggak lama hujan turun. Nah, di situ singkat ceritanya kita make jas hujan buat lanjutin ke pos 3. Pas sampai pos 3 itu kita jalan pelan banget karena airnya kencang banget, air hujan kan ya. Ditambah jalur kena air gitu. Sampai pos 3 kita maghrib dan kita mutusin buat istirahat di pos 3 lagi. Kita di situ kayak ngerasa kedinginan. Sirip ini kan apalagi sebelumnya dingin. Terus kita mau menggigil. Ada pendaki beberapa mau naik ke atas, jangan camp, dia bikin api unggun. Kita izin di situ, Mas, numpang ngangetin badan. Sirip ngomong gitu, kita akhirnya nimbrung di situ. Tapi di posisi itu tuh gue nggak ngerasa dingin. Terus gue mikir, kenapa nggak lanjut aja sih? Sirip ngomel ke gue, udah sih istirahat dulu, maghrib juga kan. Nah pas itu kita akhirnya istirahat, nimbrung. Gue lepas jas hujan juga, ngangetin badan, dan kaki gue basah banget, dingin. Terus ada 2 pendaki juga, dia mau turun, cowok sama cewek. Dan ternyata itu yang cowok porter, yang satunya pendaki. Jadi itu dia nyawa porter buat naik. Terus kita minta izin, Mbak, boleh ini nggak turun bareng? Soalnya kan udah kondisi kayak gini. Oh boleh, silahkan. Dan di situ posisi headlamp redup, jadi mau malam juga kan ya, takut nggak ada penerangan. Akhirnya kita bareng aja. Selesai maghrib, kondisi masih gerimis, dan dipinjemin headlamp juga sama si porter ini. Headlampnya kemana emang? Redup, habis baterainya. Redup. Terus kita jalan. Nah di situ tuh kan gue bawa sepatunya sepupu gue ini. Si Rifki masih bawa 3 tas. Nah di situ gue jalan sampai pos 2 itu jalannya licin banget, sering kepleset. Tapi anehnya tuh gue keplesetnya kayak berkali-kali. Kayak gue lebih sering jatuh kepleset gitu. Nah sampai di pos 2 porter ini ngomong setengah jam lagi turun sampai pos 1, nanti naik ojek aja. Nah di situ mulai aneh juga. Kita jalan, gue ngerasa kayak kok jalannya ini lagi. Terus gue sempat negor si Ripi, kayak ngomong, Ki kenapa? Terus gue mendam lagi, nggak jadi dah, ntar aja. Oh ya udah. Gue kayak gitu ke dia sampai 3 kali, sampai dia kesel. Apaan sih? Dia ngomong gitu. Terus nggak apa-apa lah. Gue mendem lagi. Nggak lama, gue jatuh
kepleset. Dan kepleset itu kanan gue jurang, di depan gue untungnya ada Ripi dan dia nahan badan gue. Tangan gue kesleo di sini karena nahan badan. Terus dia ngomong hati-hati, si Ripi ini ngomong hati-hati. Oh ya udahlah, mungkin karena licin juga. Nah, jalan tuh lama banget, ada kali 1,5 jam. Kok nggak nyampe-nyampe. Terus gue ngomong lagi dalam hati, ini kok jalannya sama-sama, kayak ini jalan yang gue lewatin, kanan turun lagi, kanan turun lagi. Nah situ gue kayak udahlah baca doa aja, mungkin memang lagi dikasih jalan kayak gini. Dan 1/2 jam lagi gue nungguin, gak nyampe-nyampe lagi. Dan posisi jadi perjalanan ke bawah ini, ke pos 1 ini 2 jam lebih. Sedangkan naik tuh kita gak nyampe 2 jam. Kayak disesatin lah jatuhnya. Terus porternya ngomong baca doa, bismillah, katanya gitu. Dia ngomong gitu, akhirnya kita baca doa dalam hati. Dan gak lama tiba-tiba udah nyampe pos 1. Di situ ada ojek, beberapa ojek, dan ojek ini ngomong, loh saya kira gak ada penakil lain, soalnya tadi penakil terakhir katanya gitu. Ternyata masih ada. Akhirnya dia ngomong, udah sini ngadem dulu, kita ngetin badan dulu. Dia bikin api unggun juga. Akhirnya dia nelpon teman-teman yang lain buat naik ke atas, kan karena kita turun mau naik ojek. Dan sepupu gue ini kakinya udah gak ngerasa sakit. Mungkin karena sepatunya juga kekecilan atau gimana kan ya. Tapi si Ripki ini, temen gue ini, dia menggigil lagi, kedinginan. Akhirnya dia ngangetin badan lagi. Nah di situ kita istirahat sekitar 15 menitan. Kita pamitan sama mbak ini yang udah bareng sama porternya juga, makasih udah bareng gitu. Terus akhirnya kita turun ke base camp, naik ojek. Naik ojek itu sekitar harganya 80 ribuan kalau turun. Turun lebih mahal daripada naik katanya gitu. Kita sampai base camp gitu ternyata ramai banget bang. Penuh banget pendaki saat itu. Kita turun berarti malam Sabtu. Sampai di base camp itu jam 9 malam. Kondisi lagi kacau banget, rame kayak pasar lah. Di situ kita akhirnya istirahat dan nyari tempat, nggak dapet tempat. Akhirnya gue lepas jas hujan, kita melipir ternyata ada tempat kosong di pojok, dan di situ ada tas orang juga. Jadi kayak nggak ada orang ini, cuma tasnya ini kita tempatin dulu. Oh, orangnya mungkin lagi naik ya? Mungkin. Nah akhirnya kita buka baju ganti yang ada di hydropack ini. Ternyata baju ganti basah bang. Basah? Iya, dan gue gak bawa baju ganti lain selain itu. Waduh. Akhirnya kita gak ganti baju, kita bersih-bersih aja yang bekas naik gunung tadi yang jatuh kepleset. Nah di situ gue ke kamar mandi dan kondisi airnya tuh dingin, tapi gue nggak ngerasa dingin. Kayak gue biasa aja, sedangkan gue tuh fisik gue paling lemah karena kalau dingin itu menggigil banget. Tapi di hari itu gue gak ngerasa dingin sama sekali. Aneh aja gitu. Terus gue selesai mandi, bersih-bersih lah, celana gue yang kotor gue iniin. Udah selesai, sepupu gue ini dia kedinginan juga ternyata. Karena kan dia nggak pakai sepatu. Nah, celananya basah banget. Dia lebih milih mandi air hangat. Ada pemandian air hangat juga di situ. Dia mandi, si Ripki ini masih menggigil. Dia minta tolong ke gue, tolong pesenin teh hangat tuh di warung itu, kata dia gitu. Oh ya udah. Nah akhirnya gue mesenin tuh buat dia mau buat gue. Dan sepupu gue ini
dia tuh nggak suka minum teh, jadi gue pesen 2 doang. Oke. Dan gue mesen, gue ngeliat yang warung ini dia lagi ngerebus air, masak air dulu. Situ air mendidih, dibikinin teh. Selesai 2 gelas, gue bawa ke si Rifki. Nih minum dulu pelan-pelan tapi masih panas. Kita mutusin buat istirahat di situ dan rencana pulang besok pagi. Oke. Selesai itu pagi-pagi gue nelpon saudara gue ini buat ngejemput lagi. Dan akhirnya kita pulang jam 9 pagi lah. Oke. Kita dari basecamp jam 9 pagi sampai rumah saudara gue ini jam 11 siang. Sekitar 1 jam 2 jam perjalanan. Nah sampai situ kita langsung pamitan ke rumah sepupu gue ini, nganterin dia pulang. Nah selesai nganterin dia pulang, kita pamit juga sama orang tuanya. Kita akhirnya pulang ke kampung gue lagi. Sebelum pulang gue balikin alat sewaan. Iya. Si Rifki kan nyewa. Nah pas sampai di tempat sewa ini, dia ngomong sepatunya kotor banget, abis ngebajak sawah apa gimana. Basah juga kan ya. Kata si Rifki ini ngomong, iya soalnya lagi hujan kemarin di Gunung Slamet. Dan posisi itu mendung banget bang. Dari base camp sampai Tegal ini mendung. Sedangkan katanya tuh 2 hari sebelumnya cerah. Oke. Kayak gue kaget aja, kayak gak nyangka kok tiba-tiba mendung, kenapa nih. Terus si Rifki ngomong emang cuacanya aja kali. Akhirnya kita pulang ke Pekalongan. Sampai di Pekalongan mau maghrib jam 5:30. Di situ mendung juga bang. Dan gue ngomong ke si Rifki buat istirahat dulu aja, besok aja pulang. Terus dia ngomong nggak bisa, hari Minggu ada acara. Jadi dia ya udahlah langsung pulang. Nah pas mau nyalain motor tiba-tiba hujan deras. Nah hujan deras di situ dia melipir lagi pakai jas hujan, tetap nekat pulang. Nah pas dia di perjalanan katanya ada kejadian aneh lagi bang. Apa tuh? Si Rifki sempat disasarin katanya di perjalanan menuju Semarang. Rifki nyasar? Iya di perjalanan katanya gitu. Oke. Terus dia cerita katanya pas habis maghrib itu jalan dia pakai maps tapi mapsnya nggak connect gitu atau gimana. Sampai ke perkampungan. Dan perkampungan itu jarang-jarang rumahnya gitu, kayak 2 meter 3 meter nggak ada. Oke. Dan penerangan nggak ada sama sekali, cuma dari motornya dia. Di situ dia kaget, kayak ini kemana, perasaan tadi nggak lewat sini. Dia sempat berhenti, kondisi masih hujan lebat. Dia ngeliat Google Map, kok arah sini salah jalannya. Dia ngomong jalan sepi lagi. Terus nemu orang yang dari belakang motor ngebut banget kenceng. Dan dia senang katanya ada teman. Gak lama motornya belok ke rumah. Sedangkan dia pas lewat situ nggak ada perumahan di situ katanya gitu. Tapi sampai Semarang dia aman-aman aja. Dia cerita, untung kamu nggak apa-apa mas, soalnya kemarin kamu naik malam Jumat Kliwon. Oke. Dia ngomong gitu. Iya. Kebetulan saudara gue ini dia punya ilmu kejawen lah. Yang bisa gitu-gitu. Ilmu kebatinan lah. Iya batinnya. Iya. Situ dia ngomong di pos 4 ya, itu kan serem. Dia ngomong gitu. Gue kaget kayak, kok tahu pos 4? Pos Samarantu. Padahal dia nggak pernah naik gunung. Di situ gue mulai percaya, kayak ya udahlah, untung nggak ada apa-apa ini. Nggak lama kita lagi ngobrol-ngobrol gitu, dia kan punya adik kecil cowok, masih 5 tahunan lah. Dia ngelihat di depan pintu rumahnya itu, katanya, mas apa tuh yang lewat hitam-hitam? Ada yang lewat? Iya di depan pintu rumahnya saudara ini. Terus saudara gue ngomong langsung,
udah tenang dulu. Dia merem, dia baca-baca. Di situ gue kaget juga. Dia ngomong ini ada yang ngikut dari gunung katanya gitu. Dia mau masuk ke rumah tapi nggak bisa, cuma sampai pintu aja karena ada penjaganya di rumah itu. Katanya sih gitu. Terus oh ya udah, kata dia yang penting Mas nggak apa-apa sampai sini. Sebenarnya di Gunung Jawa Tengah dan Jawa Timur ini katanya lagi nggak baik-baik aja. Lagi nggak baik-baik aja. Karena kondisi cuaca juga yang pertama, yang kedua banyak kejadian nanti di Jawa Tengah sama Jawa Timur ini gunung. Dia ngomong gitu. Maksudnya kejadian seperti apa tuh? Entah faktor cuaca atau kecelakaan lah di gunung katanya gitu. Dia ngomong, Mas jangan naik gunung dulu ya abis ini. Terus gue langsung nanya kalau Jawa Barat boleh nggak? Boleh, tapi asal jangan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di situ gue kayak kaget, oh ada kejadian apa nih, gue bingung. Terus kata dia nggak apa-apa, nanti Mas juga bakal tahu. Ya udah tuh, gue istirahat selama 2 hari di situ dan akhirnya gue mutusin buat pulang ke Bogor. Balik ke tempat tinggal lu lagi ya, lagi. Setelah Hmm. sampai di Bogor, ada berita apa lagi tuh? Ada lagi bang. Jadi kan gue naik gunung gue ngerasain kayak kedinginan atau apa kan ya. Tiba-tiba sampai Bogor badan gue panas banget. Kalau emang capek karena naik gunung kan harusnya gue capeknya di kampung dong. Karena kan gue abis naik gunung sehari 2 hari masih di kampung gitu. Tapi pas gue sampai rumah, di situ badan gue panas semua, menggigil kayak dingin panas gitu, meriang lah. Kayak demam gitu ya berarti ya. Di situ gue langsung istirahat karena besok paginya kerja. Dan paginya gue tetap kayak gitu, udah minum obat semalam. Kondisi gue masih lemes, nggak membaik. Gue inisiatif buat kerja karena emang udah jadwalnya buat masuk. Sampai kerjaan, gue baru 4 jam kerja, drop lagi, gak kuat. Gue izin pulang. Saya tuh ke rumah sakit loh. Iya langsung berobat. Gimana tuh kata dokter? Kata dokter sih ini cuma demam biasa aja. Karena kecapean gitu mungkin. Iya ya. mungkin. Nah setelah itu dari sepupu lu sempat ada kabar lagi nggak tuh? Dia ngalamin apa aja tuh di atas tuh? Kalau sepupu gue ini dia nggak ada kejadian apa-apa. Terus tapi gue tanyain, kok kakinya sakit kenapa? Nggak tahu ini. Tapi pas lepas sepatu nggak sakit katanya gitu. Berarti memang sepatunya kekecilan mungkin? Mungkin sih. Ini kan pendakian lu di tahun berapa sih kalau? Tadi kan di awal nggak sempat cerita lu di tahun berapa nih? Di tahun 2025. 2025 di bulan? Desember kemarin. Berarti di akhir tahun ya? Iya. Nah sepupu lu ini kan sempat bilang kalau lu jangan naik gunung dulu di Jawa Tengah dan Jawa Timur karena bakal ada terjadi kecelakaan. Kecelakaannya dalam artian pendaki hilang atau MD. Sempat nanya lebih jelas nggak pada saat itu? Gue sempat nanya kayak gitu tapi dijawab ya nanti lihat aja sendiri katanya gitu. Kayak nggak dijelasin lebih detail ada apa gitu. Tapi setelah beberapa minggu kemudian kan ada beritanya langsung ya. Kalau nggak salah ya ada pendaki yang hilang di Gunung Slamet juga dari Dipak Jaya juga. Iya benar. Situ gue ngerasa shock kan juga. Jawa Tengah ya. Iya. Dan di Jawa Timur juga ada, di Mongkrang juga ada. Oh iya benar itu. Mongkrang itu kan maksudnya udah Jawa Timur. Iya masuk. Wah, prediksi saudara lu bener juga itu. Iya kan sebelum juga di Gunung Lawu juga kan ada di Gunung Merbabu. Iya. Yang ada pendaki kesamber. Situ gua konfirmasi lagi ke sepupu gua ini kayak ini beneran kejadian ini. Iya ini ini yang kejadian kayak gitu. Terus gue cerita ke temen gue ini si Rifki ini kayak nggak percaya pas dengar kayak gitu semua.
Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oke, Bang Hussein, sebelumnya lu naik ke Gunung Selamat, ini ada apa sih pemikiran yang gak enak gak sih bakal ada hal-hal kejadian apa di atas nih? Dari awal perjalanan lu. Sebenarnya sih ada, karena kan gua belum pernah naik Gunung Slamet juga, Oke. dan menurut gua Gunung Slamet kayak gunung tertinggi juga, kesan mistisnya masih lumayan kental kan ya. Oke. Ditambah gua paling mikir juga, paling nggak suka, bukannya nggak suka sih, emang gak nyaman aja lewat Bambangan Kenapa? karena pos 4-nya ini. Tapi ternyata gue lewat pos 4-nya ini. Tapi kan di Bambangan memang tidak boleh tektok. Iya. Tapi kan rencananya emang kita nggak tektok. Oh, oke. Dan ternyata mah tektok via di Pajaya dan ketemu pos 4 ini juga. Oke, memang satu jalur dia nanti Iya. ketemu pos 4 juga. Nah, kenapa lu berpikir sampai nggak mau lihat Bambangan? Karena lihat pos 4, kenapa? Karena gue kan sering dapat berita juga di pos 4 banyak kejadian. Oke, dari siapa tuh? Dari ini apa sih? Dari sosmed. Oh, oke. Iya, banyak kejadian di pos 4 gitu. Contohnya? Contohnya kayak dia bangun tenda di situ, banyak kejadian aneh. Pagi-paginya tiba-tiba ada di pinggir julang tendanya. Oh, ada yang seperti itu berarti? Iya, ada. Oh, Dan banyak yang kesurupan juga katanya gitu. di pos 4? Iya. Makanya lu takut lewat situ? Iya. Takut apa ngeri nih? Takut sih. Lebih ketakut iya. berarti? Dan ternyata sepupu gua, dia ngomong di pos 4 serem juga kan. Oh iya benar. Di pos 4 serem juga. Sempet nggak ngasih detail banget ya, tapi ya. Nah, padahal kan gua nggak cerita detail mau naik mana, Iya. naik mana. Tapi dia tahu di pos 4. Nah, berarti kan lu naik TikTok ini kan berarti lu nggak sampai puncak ya? Enggak bang. Yang sampai puncak cuma si Rifki teman gua. Rifki. Iya. Karena lu stay nungguin sepupu lu ya? Iya, di benar. pos 9 ya, Pelawangan? Iya Pak. Menuju puncak juga sih. Oh, berarti udah sedikit lagi puncak dong? Iya. Pada saat itu memang udah badai nggak? Badai, benar-benar badai. Oke. Tapi pas naik tuh kita cerah. Cerah pas naik itu? Pas mau turun badai, terus anehnya tuh ada pelangi di matahari. Oh, ada cincin gitunya berarti ya? Ada dokumentasinya nanti. Oh, berarti lu di puncak ini posisinya udah siang banget ya? Jam berapa masih kan? Tengah hari jam 12-an. Oh, hampir jam 12 lewat berarti? Iya. Wah, ya memang seperti itu kalau di puncak. Iya, panas banget. Selamat, selain panas juga cuacanya nggak karuan diprediksi juga ya. itu. Lu melewati pos 4 sama Rantu ya? Iya. Masih ingat nggak jam berapa lu? Dan apa yang lu rasain pada saat itu? Di situ tuh pas naik kita dapat sunrise di pos 4, pas turun maghrib, mau maghrib lah di situ. Kondisinya beda kayak dari pos lain. Oke. Kayak hawanya beda, lebih engap gitu. Tapi emang kayak gitu sih menurut gua di pos 4. Oh. Tapi nggak tahu yang lain ya, kan beda-beda pendapat. Nah, ini kan ada beberapa kejadian yang aneh juga nih setelah lu pulang ya. Salah satunya teman lu si Rifki yang sempet tersesat. Itu tersesat dia masuk ke desa yang memang ada orangnya atau memang desa gaib? Kalau Dia itu sempat cerita detail gitu. Gua kurang tahu ya. Dia ngomong pokoknya dia masuk ke desa dan desa itu yang nggak pernah dia lewatin. Tapi melihat tanda-tanda kehidupan nggak di desa itu? Ada beberapa rumah, cuma jarang. Dan kanan kiri hutan semua. Dan rumahnya ada lampunya nggak? Maksudnya ada? Nggak ada penerangan sama sekali. Nggak ada penerangan sama Cuma sekali. dari lampu motornya dia. Oh, oke. Nah, yang satu lagi nih sempat dilamain juga Les pada saat turun ya dari pos 2 ke 1 ya. Dan yang ngerasain itu tuh bukan gua doang ternyata. Yang sama dua pendaki ini ya, porter dan satu ininya kliennya Iya, ya. benar. Dia juga ngerasain ini lama gitu. Iya benar. Hampir berapa jam lu turun? 2 jam lebih. Hampir 2 jam lebih. Iya. Sedangkan naik kan nggak nyampe 2 jam bang. Iya paling cuma sejam 40 menitan lah, 40 menitan sampai sejam ya. Tapi turun malah lebih lama. Nah, lu sempet sadar pada saat itu kenapa lu bisa berpikir kalau ini jalur yang memang sudah gue lewatin? Karena aku kan agak nunduk ya ke bawah ya, ngeliatin jalan juga karena licin. Iya. Situ gua ngeliat ada pohon yang tumbang atau bekas ditebang gitu.
gue ingetin kayak, oh ini ada lewat sini. Nggak lama, ketemu itu lagi. Sampai berapa kali? Ada kali 3 kali atau 4 kali. Sampai 4 kali atau 3 kali berarti. Lu muter-muter situ Iya. aja. Terus porternya ngomong dari belakang, coba kita berdoa dalam Oke. hati. Sambil jalan kita nggak berhenti. Tapi setelah berdoa, Langsung ketemu pos 1. alhamdulillah itu ya. Iya. Oke, Husein. Terima kasih banyak ya. Ya, Pak. Dan semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua yang mendengarkan cerita di malam kali ini. Sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin lu punya sepatah dua kata nih buat teman-teman yang mendengarkan cerita lu di malam kali ini. Apa tuh? Lebih prepare lagi sih buat pendakian untuk TikTok apalagi. Karena kan fisiknya harus ekstra 2 kali lipat. Terus juga harus lihat kondisi cuaca dulu nih sebelum naik. Takut terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Oke. Selain itu? Udah sih itu aja. Udah itu aja. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman pastinya, serta safety dalam melakukan pendakian. Dan yang lebih penting kembali, bawa kembali sampahmu turun. Mungkin itu aja dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.